Yohanes. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan kami minggu ini. Nah, minggu ini kita memasuki minggu Paskah yang kelima. Dan tema kita pada minggu ini yaitu tentang Yesus pokok anggur dan kita carang-carangnya. Nah, adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti pendampingan kami ini? Kalau adik-adik masih semangat, mari kita semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi dan bergembira bersama. Nah, adik-adik sudah bernyanyi dan bergembira bersama kan? Oke, adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita karena kita akan berdoa dan memulai pendampingan sekami kita hari ini. Oke, bagaimana cara sikap berdoa? Yaitu tangannya dikatup dan matanya ditutup. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa mengerti kami agar dapat mengantarkanmu, karena tanpa pertolonganmu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pokok anggur yang benar. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman
yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, kita jumpa lagi bersama kakak. Hari ini atau minggu ini kita telah memasuki Minggu Paskah yang kelima. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Tapi sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah melihat pohon anggur? Kakak yakin semua sudah pernah melihat pohon anggur ya. Pohon anggur merupakan tanaman buah berupa perdu yang merambat. Dan banyak orang senang memakan buahnya karena rasanya yang lezat. Kakak yakin adik-adik pasti senang juga memakan buah anggur. Bahkan buah anggur dapat kita konsumsi dengan cara dibuat jus. Adik-adik yang terkasih, dalam setiap tanaman ada yang namanya pokok tanaman dan ada yang namanya ranting tanaman. Kedua bagian ini merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Ranting tidak dapat tumbuh dan menghasilkan buah yang baik kalau ia tidak melekat pada pokoknya. Dan ranting yang berbuah pasti tidak luput dari proses pembersihan atau pemangkasan, yaitu memangkas atau memotong bagian-bagian yang kering dan tidak berguna, yang mungkin ada ulatnya atau penyakit di dalamnya, supaya kesuburan pohon tersebut tidak terganggu. Ini dilakukan untuk tujuan yang baik, yaitu supaya berbuah semakin lebat. Adik-adik yang terkasih, gambaran pohon anggur ini menggambarkan kehidupan rohani kita, di mana kita tidak dapat hidup menjadi anak-anak yang baik, yang menghasilkan buah-buah kebaikan dalam diri kita apabila kita tidak tinggal atau berada dan bersatu dengan Yesus. Bersatu dengan Yesus dapat adik-adik lakukan, misalnya dengan rajin berdoa, mengikuti perayaan Ekaristi, rajin mengikuti ibadah di rukun,
ataupun rajin mengikuti pertemuan sekami. Tinggal dengan Yesus menandakan bahwa kita adalah sahabat-sahabat Yesus. Paus Fransiskus mengatakan bahwa tinggal bersama Yesus Kristus berarti melakukan segala sesuatu sebagaimana ia sendiri sudah melakukannya, yaitu berbuat baik, menolong sesama, berdoa kepada Bapa, merawat orang sakit, membantu orang miskin, memiliki sukacita di dalam Roh Kudus. Paus juga mengartikan tinggal di dalam Yesus berarti bersatu dengan Yesus dan menerima hidup, kasih dan Roh Kudus darinya. Tinggal bersama Yesus berarti menerima pengampunan yang melimpah. Tinggal bersama Yesus berarti mencari dan berjumpa dengan Yesus dalam doa-doa kita. Dan semakin dekat dan menjadi semakin dekat dengannya dalam sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, mengakhiri renungan minggu ini, sekali lagi kakak mengajak adik-adik semua bersekutu atau bersatu dengan Yesus Kristus supaya memperoleh keselamatan dan menghasilkan buah-buah rohani. Oleh karena itu, marilah membuka hati kita kepada Tuhan dan membiarkan Ia masuk dan tinggal di dalam hidup kita, sehingga kita semua dapat menghasilkan buah-buah rohani, yakni buah-buah kebaikan di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam kreativitas. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Gaby di sini. Hari ini kita akan membuat kreativitas dari salib dan anggur kecil. Nah, bahan-bahan dan alatnya itu ada pensil warna, spidol warna, ada pensil, ada logam, ada gunting, ada lem, dan ada karton kertas warna-warni. Ada yang warna ungu, hijau, hitam, dan pink. Nah, mari kita mulai. Langkah pertama kita ambil kertas warna ungu, kertas karton warna ungu dan logam, lalu dibentuk bulat, bundar. Bentuk bulatnya yang rapi ya, sebanyak 6 kali atau 5 sesuai kebutuhan. Nah, jika sudah dibentuk bulat seperti ini, nanti adik-adik gunting sesuai pola yang sudah dibentuk. Jadi bentuknya nanti bentuk bundar. Dan hasilnya akan seperti ini dan ini. Jadi bentuk bundarnya itu yang rapi ya, bentuk bundar yang benar-benar bundar. Nah, langkah yang kedua kita membentuk daun. Pertama, di kertas karton warna hijaunya dilipat menjadi 2, lalu digambar membentuk daun, lalu nanti digunting, dan hasilnya nanti seperti bentuk daun yang seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga kita ambil kertas karton warna hitam, dibentuk lagi menjadi 2, lipat, lalu dibentuk tangkainya. Nah, contoh tangkainya nanti seperti ini. Jadi digambar dulu, baru digunting seperti ini.
sesuai pola yang digambar. Nah, setelah kita membentuk bundar anggur, daun, dan tangkai, kita lanjut membuat bentuk salib seperti ini. Jadi langkahnya, kita sediakan kertas karton yang warna pink, lalu yang berbentuk segi empat, lalu dilipat membentuk segitiga seperti ini. Lalu dilipat lagi seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, yang ini dan ini dikasih temu, dilipat menjadi 2. Lalu dibentuk, caranya dibentuk seperti ini, digunting, lalu bentuk pola sesuai kalian ya, sesuai selera kalian ya. Nah, lalu dibuka dan bentuk salibnya nanti seperti ini. Jika sudah sedia salibnya, kita lalu menuliskan tema pada minggu ini. Temanya pada minggu ini Yesus pokok dan kita caranya. Jadi nanti ditulis tengah-tengah ya, adik. Jika sudah, kita bentuk lagi anggurnya seperti ini. Nah, setelah membentuk salib, kita membentuk anggur. Pertama, taruh lem pada daun. Lalu ditempelkan pada tangkainya. Lalu disusun bundar-bundarnya ini ke tangkai yang di bawahnya. Nah, sudah, lalu ditempelkan pada tangkai yang di ujungnya. Nah, setelah jadi, nanti bentuk anggurnya seperti ini. Lalu diberi lem di belakangnya, lalu ditempelkan pada tengah-tengah salib seperti ini. Dan sekian kegiatan kreativitas kita hari ini. Jumpa lagi adik-adik. Nah, bagaimana pendampingan kita minggu ini? Seru kan? Ya, pasti seru dong. Nah, adik-adik, tidak terasa waktu pendampingan kita hampir usai. Tetap semangat ya adik-adik, dan juga tetap jaga kesehatan agar kita bisa bersama-sama mengikuti setiap pendampingan kami di hari Minggu. Sampai jumpa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terpisah darimu tidak dapat berbuat apa-apa. Bantulah kami agar dapat selalu mempersatukan diri denganmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungai-sungai cintamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes.
sungai